Gus, saya ada pertanyaan lagi nih. Apakah wali kutub itu sepanjang sejarah hidupnya, apakah pernah tanpa sadar melakukan kesalahan atau kekeliruan? Ya pasti kan manusia juga. Yang penting itu hasil akhirnya kan menjadi wali kutub. Jangankan kok wali kutub lah, nabi aja. Nabi Musa itu kan sebelum menjadi nabi kan juga membunuh orang. Terus Sunan Kalijogo misalnya dalam sejarah itu sebelum menjadi wali kan juga pernah menjadi apa itu kayak Robin Hood itu apa perampok yang dibagikan untuk rakyat. Ini kan tetap salah, tetap keliru. Tapi tetap hasil akhirnya wali ya. Dalam perjalanan hidup semua wali itu bisa aja melakukan keliruan, kesalahan gitu. Tapi jelas bahwa kalau level wali kutub itu pasti kekeliruan atau kesalahan itu benar-benar karena tidak tahu, bukan karena kesengajaan gitu loh. Dalam Al-Quran kalau melakukan kekeliruan, ketidaksengajaan itu kan diampuni Allah, nggak usah minta maaf gitu. Nah kecuali Rasulullah itu sepanjang hidupnya kan memang maksum dijamin oleh Allah gitu ya. Artinya kekeliruan-kekeliruan itu tidak menyangkut hak adami maupun apa ya metodologi gitu. Tapi kalau wali kutub ya biasa aja, dan meskipun begitu itu bukan berarti kita mengurangi rasa hormat kepada beliau-beliau yang sudah menjadi wali kutub. Justru itu menurutku membuat kita harus lebih takdim, lebih hormat. Bayangkan pernah melakukan kekeliruan, kesalahan saja hasil akhirnya wali kutub, apalagi kalau tidak pernah melakukan kekeliruan, kesalahan gitu loh. Jadi ya memang ya, dengan adanya perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, itu sedemikian rupa itu membuat semua hal bisa tersingkap gitu. Tapi bukan berarti kita terus mengurangi rasa takdim atau justru kalau saya sebaliknya. Kalau misalnya wali kutub itu pernah membaca kitabnya ulama ini yang ternyata misalnya agen penjajah Belanda, itu tidak pernah mengganggu saya untuk untuk semakin takdim. Justru membaca kitabnya ulama yang menjadi agen VOC saja bisa menjadi wali kutub, apalagi seandainya tidak gitu. Jadi semakin saya kagumi orang-orang besar yang dalam hidupnya pernah melakukan kesalahan, kekeliruan gitu. Tapi memang kalau langkah aman untuk santri-santri yang mubtadi itu ya, itu kan ada doa, ya Allah jangan pernah Engkau perlihatkan kelemahan, kekurangan atau kekeliruan atau kesalahan dari guru saya. Maksudnya itu supaya tetap bisa takdim loh. Tapi kalau bagi orang yang lebih dewasa lagi, justru ketika kita melihat kelemahan, kekurangan, kekeliruan, kesalahan yang tak disengaja oleh guru kita, oleh sang wali kutub, itu justru semakin mendorong kita untuk mengagungkan, untuk mencintai. Karena bagaimanapun juga ya manusia dan bukan nabi, bukan rasul, bukan khotamul anbiya, bukan Rasulullah itu sendiri. Nabi yang lain aja melakukan kekeliruan, kesalahan kan gitu. Contohnya misalnya Nabi Musa kan gitu. Jadi itu loh bedanya orang mubtadi dan orang yang sudah nihaya. Gitu ya. Jadi ya fenomena akhir ini apapun yang terjadi itu tidak mengubah sedikit pun ke rasa taklim kita kepada guru-guru kita. Gitu. Justru menambah.